terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, patut kita bersyukur kepada Tuhan jika kita masih bisa memasuki minggu ini, yaitu minggu ketiga di bulan Januari tahun 2025 ini, dan kita masih bisa bersama-sama bergabung dalam ibadah online Mari yang ke-223 dalam sesi kesehatan kali ini. Oleh karena itu, mari kita buka ibadah online Mari yang ke-223 ini dalam sesi kesehatan hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah online Mari sesi kesehatan ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18 sebagai fondasi iman kita dalam ibadah ini. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan di sepanjang tahun 2025 ini, mari kita tujukan mata, hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk datang memuji dan menyembah Dia, sebab Dialah Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Dan sebagai ungkapan syukur kita, mari kita naikkan pujian yang berkata, kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan-Nya, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Dia dengan segenap hati, pikiran, dan seluruh hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, ku cinta Kau, sepanjang hidupku kan setia. Amin. Nafasku
Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, hati yang gembira adalah obat.
saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengkur dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan, seperti peningkatan risiko terjadinya tekanan darah tinggi, serangan jantung dan stroke, sulit konsentrasi, dan perasaan mudah emosi juga menjadi salah satu komplikasi seseorang yang mempunyai kebiasaan mendengkur saat tidur. Komplikasi kesehatan yang bisa terjadi akibat mendengkur yang berlangsung dalam jangka panjang diantaranya penurunan kadar oksigen dalam darah, lelah berkepanjangan, perubahan suasana hati, penurunan daya konsentrasi hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, kecelakaan ketika berkendaraan, penurunan kualitas hidup, serangan jantung, dan stroke. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan dan simak apa kata Dr. Franz Abednego Barus, spesialis paru, tentang bahaya mendengkur dengan tema "Mendengkur itu bisa berbahaya". Kiranya pemaparan kesehatan dalam ibadah online yang mari yang ke-223 ini memberkati kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Dr. Franz Abednego Barus, spesialis paru. Ya baik, selamat pagi. Saya Dr. Franz Abednego Barus. Sehari-harinya saya adalah praktisi spesialis paru yang berpraktek di rumah sakit swasta di Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba menambah wawasan kita atau menambah ilmu pengetahuan kita tentang kesehatan populer, ya, yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Kebiasaan itu ternyata buruk, tetapi banyak masyarakat menganggap itu tidak ada apa-apa, tidak mengganggu kesehatan, namun dampaknya bisa berbahaya. Ya, saya mengambil tema yaitu mendengkur itu berbahaya. Jadi sebenarnya topik saya ini secara ilmiah disebut sebagai obstructive sleep apnea atau henti nafas saat tidur, yang penampilan klinis sehari-hari yang diketahui oleh masyarakat awam adalah mendengkur. Nah, jadi anggapan masyarakat kita bahwa mendengkur itu fine, gitu ya, dia tidak ada masalah apa-apa. Itu justru membuktikan seseorang itu saat itu dia tidur dengan nyenyak, dalam, dan mungkin dia sedang capek atau kurang tidur dan lain sebagainya. Sehingga biarkanlah seseorang itu mendengkur. Padahal kalau kita cermati nanti dalam presentasi berikut ini, ternyata mendengkur itu tidak semuanya baik-baik saja. Ada fase-fase di mana mendengkur itu berbahaya, dan apabila dibiarkan menjadi mendengkur yang kronik, itu malah berpotensi mengganggu kesehatan secara permanen. Saya akan mencoba membagikan slide untuk kita. Ya, jadi ini disebut penyakit obstructive sleep apnea. Dari katanya saja ini sudah penyakit, ya. Kalau ini adalah penyakit, berarti pertama, ada nggak obatnya? Yang kedua, bila dibiarkan, ini menimbulkan penyakit yang lebih berat atau komplikasi, bahkan menyebabkan kematian nggak penyakit ini? Kan itu mestinya menjadi pertanyaan kita. Loh, hubungannya apa dengan mendengkur? Mendengkur itu adalah tanda awal dari sebuah obstructive sleep apnea syndrome. Jadi kita menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang fine-fine aja, ternyata itu penyakit. Walaupun tidak semua mendengkur pula itu penyakit. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa ada indeks, ya, indeks keparahan penyakit ini.
yang disebut sebagai apnea hypopnea index. Artinya seseorang itu bisa mengeluarkan dengkuran berapa lama dalam 1 jam, berapa kali dalam 1 jam. Kalau kita lihat bahwa seseorang mendengkur itu apabila kurang dari 5, itu kita masih kategorikan normal. Apabila dia sudah 5 sampai 15 kali per jam, itu kita katakan ringan. Kalau sudah di atas itu adalah moderate severe atau sedang, osa sedang atau osa berat. Nah, disinilah mendengkur itu menjadi berbahaya. Apabila seseorang itu sudah menjadi moderate atau severe osa. Kalau kita perhatikan, ya, definisinya adalah bahwa obstructive sleep apnea itu adalah penyakit kesehatan masyarakat. Ya, yang seiring memberatnya dengan meningkatnya obesitas atau kegemukan. Ditemukan itu sekitar 4% pada orang dewasa. Nah, saking kecilnya kadang-kadang kita abai, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak menganggap itu tidak menjadi problem atau berpotensi mengganggu kesehatan. Angka kejadian osa sedang dan berat yang tadi saya katakan tadi sampai 30 kali per jam. Kalau 30 kali per jam, 1 jam itu 60 menit, berarti setiap 2 menit dia itu tertutup saluran nafasnya. Nah, pada saat keadaan osa itu, saluran nafas kita waktu tidur yang semestinya tetap terbuka, yang kita ketika kita sadar itu baik sekali saluran nafas kita terbuka, tidak ada suara, apalagi suara dengkur gitu ya. Itu terjadi pada malam hari juga ketika kita tidur. Ketika itu tidak terjadi dan malah terjadi blocking atau tertutup secara total, itu yang berpotensi berbahaya. Oleh karena itu pada saat osa, itu pasien itu nggak tidur, gitu ya. Sebenarnya dia tutup mata, dia posisinya tidur, orang menganggapnya tidur, tetapi dia tidak tidur. Otak yang semestinya istirahat tidak beristirahat. Jantung yang semestinya detaknya menurun dan beristirahat, dia tidak terjadi. Sehingga dia dalam keadaan alert terus sepanjang malam. Dan inilah titik pangkal dari gangguan kesehatan yang bisa terjadi. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini tadi indeksnya, kalau kita perhatikan anatomi kita, ya, kalau kita anatomi saluran nafas kita, terjadinya kita tidur itu semua dalam keadaan rileks. Lidah, palatum atau langit-langit, atau jaringan lunak, amandel, anak tekak atau uvula, itu semua dalam keadaan rileks. Termasuk lidah kita pun dalam keadaan rileks. Ketika kita tidur terlentang, maka lidah kita yang mestinya yang dalam keadaan rileks tadi jatuh ke belakang, ya, jatuh ke belakang dan mengakibatkan terjadinya sumbatan pada daerah-daerah yang berpanah, yang ditunjuk oleh panah ini. Daerah-daerah ini akan menyumbat saluran yang ada di belakang panah ini. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan penyempitan parsial atau blocking total. Sehingga tertutup saluran nafasnya. Alhasil, oksigen yang masuk menjadi terhambat. Alhasil, kadar oksigen dalam darah itu menurun. Ketika menurun melewati ambang batas, maka pasien otomatis terbangun. Itu sudah diciptakan Tuhan mekanisme alert seperti itu, sehingga dia terbangun dan kembali bernafas dengan normal. Walaupun pada awal-awal nafas itu dia seperti keadaannya seperti tercekik, seperti nafas yang memburu, seperti orang baru ketakutan, ya, baru ketakutan dan dia nafasnya terengah-engah, tersengal-sengal.
dengan tujuan saluran nafasnya kembali membuka dan oksigen tercukupi di dalam darah. Bayangkan ini terjadi berputar-putar selama 30 kali di dalam 1 jam. Per 2 menit itu terjadinya hal ini. Bagaimana seseorang bisa tidur lelap? Bagaimana seseorang bisa beristirahat? Dan inilah yang berpotensi gangguan kesehatan pada akhirnya. Nah, kalau kita lihat, ya, saya akan mencoba menginterpretasikan dalam tidur kita sehari-hari. Dalam kita normal, tentu nafas kita berbunyi demikian. Kemudian apabila terjadi limitasi, mulailah mendengkur ringan terjadi. Nah, setelah itu akan terjadi mendengkur yang hebat. Misalnya begini. Nah, itu mendengkur hebat. Apabila Anda perhatikan gambarnya, itu sudah terjadi penyempitan. Perhatikan. Bandingkan dengan ini. Belum terjadi penyempitan di bagian saluran nafas, di belakang lidah. Ini sudah terjadi sebagian. Ini sudah terjadi semakin sempit lagi. Lihat, lidah itu menutup jalan nafas. Dan pada akhirnya memblocking total. Dan itu pasien sudah tidak bernafas lagi. Berhenti. Apnea. Tidak bernafas. Karena terjadi blok total. Sementara semua dalam keadaan rileks. Maka nafas berhenti. Alertnya cuma 2-4 menit. Setelah itu, dia akan mengambil nafas dan terbangun dengan nada seperti ini. Itu terjadi. Dan itu peristiwa yang mengerikan. Oleh pasangannya, dianggap itu suatu hal yang menakutkan. Dan pada keadaan itu, kalau kita wawancara terhadap pasien, pasien itu sekarang dalam keadaan mimpi buruk. Yang dia sendiri dalam keadaan jantungnya berdetak cepat, mungkin tekanan darahnya naik, mungkin dia berkeringat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita bisa terjadi yang berpotensi berbahaya pada kemudian hari. Jadi, yang paling sering terjadi pada penderita OSA adalah mendengkur, mengantuk, terutama di pagi hari, jam 10, jam 12, gitu ya. Tidurnya tak nyenyak, pasiennya jadi mentalnya terganggu, sering jadi pemarah, tidak sabaran, terburu-buru, termasuk perubahan perilaku, terjadi impotensi, sakit kepala kronik, dan buang air kecil malam frekuensinya meningkat. Waspadai tanda-tanda di kotak merah ini. Jangan kita memikirkan, biasa, hal ini biasa kok. Dengan meningkatnya usia, maka wajar dong kalau buang air kecil malam itu semakin sering. Ternyata ada faktor lain. Dan kalau kita lihat diri kita sendiri, coba kita perhatikan apakah berat badan kita, bobot kita agak kelebihan dengan BMI lebih dari 30. Ya. Kemudian BMI itu adalah perbandingan, ya, perbandingan antara berat badan dengan tinggi. Ya, berat badan dengan tinggi di dalam meter. Kalau dia lebih dari 30, maka itu termasuk obesitas. Ada hipertrofi adenotonsil, orang-orang dengan amandel yang besar. Bisa juga karena kelainan anatomi, rahang, termasuk juga susunan gigi-geligi, termasuk juga mereka-mereka dengan riwayat perokok atau perokok aktif, mereka-mereka dengan riwayat asma yang tidak terkontrol, mereka-mereka yang sering terjadi ISPA, ya, itu sering sekali terjadi peristiwa mendengkur yang seperti saya ceritakan tadi. Nah, jadi kalau kita lihat pada akhirnya nanti, apabila ini SDB ini sleep disorder breathing,
Jadi gangguan nafas ketika tidur, SDB terjadi di sini. Maka keluhannya nanti pada jantung berpotensi 60% menjadi stroke, 50% gagal jantung, 30% penyakit jantung koroner, 35% menjadi hipertensi, dan kalau dia minum obat hipertensi, hampir 80% obatnya tidak sanggup menurunkan tensinya. Nah, ini waspada ya bagi kita yang mempunyai riwayat darah tinggi, namun darah tingginya nggak bisa turun-turun, sudah dengan 2 obat bahkan 3 obat. Waspadai bahwa apakah Anda mempunyai OSA, obstructive sleep apnea. Tanya pasangan Anda atau orang-orang di dekat Anda, bagaimana mendengkur saya? Bagaimana pola tidur saya? Gelisahkah? Bagaimana berat badan saya? Coba diperhitungkan, apakah saya memang faktor risiko menjadi OSA? Karena kalau ditangani sejak awal, maka apa yang disebut dengan gejala-gejala yang memberat di kemudian hari itu tidak terjadi gitu ya, bisa dicegah gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan berikutnya adalah kalau kita lihat di luar negeri, ini kepustakaan dari luar negeri, di Indonesia belum ada penelitiannya tentang OSA dan risiko kecelakaan. Yang saya tahu, dalam kemacetan dia bisa tertidur, microsleep. Nah, itu terjadi di kota kita Jakarta ini. Ketika dia kemacetan, dia tertidur. Tetapi kalau di luar negeri, pada saat kecepatan tinggi di highway, terjadi microsleep dan dia ngantuk, tertidur, maka terjadi kecelakaan lalu lintas dengan risiko 2-7% lebih tinggi karena kurang perhatian, konsentrasi, mengantuk, lelah, dan refleksnya terganggu. Mengerem, menghindar, terganggu. Sedangkan 21% kecelakaan lalu lintas di IGD, maksudnya kita terima pasien KLL, driver di IGD, ternyata 21% menderita OSA, dan itu tidak pernah terdiagnosis atau konsultasi kepada dokter. Ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus, data-data medis ini, walaupun ini termuat dalam jurnalnya juga bukan jurnal yang abal-abal, artinya data ini valid. Ya, nah kita juga melihat bahwa di Indonesia sleep disorder breathing, ya, kelainan yang kita sebut OSA tadi, di dalam jurnal tahun 2011 dikatakan bahwa dia mengenai usia dari umur 21 sampai 79. Artinya, OSA ini mengenai pada semua usia. 40% dari populasinya hipertensi dan mendengkur. Dan sebagian besar itu adalah derajat sedang dan derajat berat sleep apnea dengan apnea hipopnea indeks 15 kali per jam. Ini suatu hal yang bisa menurunkan kualitas hidup di kemudian hari. Pasien menjadi tidak konsentrasi, apabila dia kerja di bagian-bagian yang memerlukan konsentrasi, tentu kerjaannya akan berantakan. Ya, misalnya dia di depan komputer, akuntansi, mereka-mereka dengan pekerjaan yang menggunakan minor skill, wah itu agak-agak repot itu. Dia hilang kesabaran dan bahkan kerjaannya bisa terganggu. Nah, jadi kalau kita lihat penelitian ini, demografi pasien ini di Indonesia, sama seperti tadi, BMI-nya sekitar 30. Ya, walaupun di di catatan tadi sekitar 32, tapi ini di Indonesia 30 dari penelitian ini. Usia rata-rata adalah 50. Dengan persentase laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, 87,6%.
Ya, jadi ada mendengkur yang OSA seperti saya katakan tadi, ada mendengkur yang non OSA. Bedanya di mana? Bedanya adalah menurunnya kadar oksigen di dalam darah. Maka itu kita sebut dengan OSA. Ya, mereka mendengkur 94,3%, buang air kecil malam 35,5%, ya, terjadi henti nafas 31%, peningkatan bobot 10%, berat badan maksudnya, sakit kepala sekitar 7%, dan insomnia sekitar 40%. Jadi kita harus waspada. Ya. Keluhan-keluhan seperti ini kita harus kalau EDS ini erectile dysfunction syndrome, impotensi 113%. 64,65%, 113 pasien. Nah, jadi keluhan-keluhan seperti ini kita anggap jangan remeh. Kalaupun bukan OSA, ya enggak apa-apa, tetapi kita sudah waspada. Karena kalau dibiarin terus-menerus, dalam keadaan pasien tidak mengerti, ya, dalam keadaan anggota keluarga kita misalnya, tidak mengerti akan bahayanya di kemudian hari, maka dia akan berpotensi berat. Gangguan jantung tadi menjadi ancaman. Ya, termasuk angka-angka mati mendadak yang kita tidak tahu sebabnya apa. Malam tidur happy, goodbye, good night, see you tomorrow, gitu misalnya. Ternyata besok pagi udah nggak bangun lagi, nggak bisa dibangunkan, malah sudah meninggal. Rata-rata mereka dengan demikian, mereka dengan keluhan seperti itu dan angka kejadian meninggal mendadak pada dewasa itu karena OSA. Namun OSA-nya tidak langsung mematikan. OSA-nya ini membuat kadar oksigen dalam darah, otak dan jantung tidak tolerir sehingga berhenti fungsi dan akhirnya menjemput nyawa. Nah, ini yang mungkin kita harus terus waspada dan meminta penanganan yang lebih lanjut. Seperti saya katakan tadi, 41% hipertensi, 18,8% penyakit-penyakit di gangguan pembuluh darah di otak, misalnya stroke 4,1% dan diabetes 13%. Kira-kira. Ini kalau OSA-nya kita biarkan terus. Dan komorbid dari OSA, artinya gini, seseorang dengan hipertensi pasca stroke dan diabetes mudah sekali menjadi OSA. Dan OSA akan memperberat hipertensi, stroke, dan penyakit diabetes. Jadi kayak lingkaran setan jadinya. Yang satu memperberat yang satu, apabila terjadi, maka dia pun memperberat penyakit komorbidity tadi. Ini tidak main-main, ya. Ini tidak bukan alert lah, waspadalah. Kenapa? Karena situasi di Indonesia, sleep lab yang bisa mendiagnosis OSA. Ya, sleep lab ini artinya sebuah institusi di mana kita bisa merekam dia sepanjang tidur, termasuk aktivitas otaknya, aktivitas parunya, aktivitas pernafasannya, termasuk gerak-gerik mimpinya dan terjaganya pasien, itu direkam semalaman. Itu sleep lab. Belum banyak di Indonesia, baru di Pulau Jawa, Bali sebagian. Jangan-jangan itu masih berada pada institusi swasta, bukan negeri. Pemeriksaannya mahal. Namun di era BPJS kita seperti ini, beberapa instansi pemerintah atau instansi rumah sakit pemerintah tipe H sudah memasukkan OSA ini sebagai diagnosis dan di-cover oleh BPJS dalam hal diagnostiknya, bukan dalam hal terapinya, karena terapinya juga mahal. Nah, oleh karena itu, apalagi tadi ditambah alert pasien yang menyatakan bahwa mendengkur itu biasa-biasa saja, baik-baik saja. Ditambah lagi dengan penyuluhan yang belum mantap, apalagi sleep lab-nya masih jarang. Wah, ini lost case-nya makin banyak entar. Makin banyak orang underdiagnosis, tidak terdiagnosis OSA.
Oleh karena itu, ini ada penelitian, saya dengan cepat saja menerangkan bahwa ini penelitian oleh Dr. Rimawati, ya, seorang pakar sleep medicine, ya. Dari istilah sleep medicine saja, kadang-kadang pasien ketawa gitu loh. Masa tidur aja mesti ada cabang ilmu kedokteran tertentu. Bukankah tidur itu peristiwa yang menyenangkan dan terjadi pada semua orang? Tapi ternyata tidak. Ya, beliau mendapatkan hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dengan dokter Prasaja tadi. Ya, ini usianya 46, kalau penelitian pertama tadi bilang 50. Ini dia BMI-nya 23 pada ini malah BMI-nya lebih rendah lagi. Ya. Mereka-mereka dengan keadaan seperti hasil survei seperti ini mempunyai resiko OSA 16%. Tadi bahkan kepustakaan luar mengatakan cuma 4%. Kita dapat 16%. Mungkin kita ini orang-orang yang obes gitu ya. Di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara yang menggunakan nasi sebagai makanan utama, biasanya orangnya obes-obes. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa laki-laki tetap lebih banyak dari perempuan dari soal resiko OSA. Ya. Nah, kemudian kita juga mendapatkan dokter Rimawati juga mendapatkan hasil bahwa semakin tinggi BMI, Body Mass Index, artinya lebih dari 30 ini menandakan dia seorang yang obesitas, ya. Kemudian, jadi kalau kita lihat bahwa kesimpulannya adalah semakin tinggi BMI, semakin tambun atau semakin gemuk seseorang, semakin tinggilah resiko. Ya, dari tabel ini kita bisa melihat suatu fenomena yang sama dengan yang diuraikan sebelumnya, yaitu bahwa dengan peningkatan BMI, kita lihat di sini ada BMI 24 sampai 30 dan lebih dari 30, itu meningkatnya resiko terjadinya OSA pada mereka-mereka dengan BMI yang lebih tinggi. Artinya apa? Ini juga harus kita berikan peringatan atau alert kepada mereka-mereka yang merasa tidak punya gejala, namun BMI-nya tinggi, sehingga dia harus di-screening untuk OSA, faktor resiko OSA itu tadi. Apakah dengan berat badan, anatomi, dan lain sebagainya, terjadi OSA pada dirinya, namun dia tidak menyadari selama ini. Nanti setelah ada komplikasi, baru dia, kok saya bisa penyakit jantung? Kok saya bisa hipertensi? Kok bisa saya stroke? Rupanya, resiko-resiko OSA yang tidak dia diketahui, yang tidak disadarinya selama ini, dan pelan-pelan merusak badannya, dan akhirnya menjadi penyakit yang mungkin derajatnya langsung derajat yang sedang dan parah misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari penelitian yang disampaikan oleh Dr. Rimawati ini adalah, kita lihat bahwa 32% itu memang lelaki, ya. Sepertinya mungkin kok nggak matching dengan penelitian yang pertama. Memang iya, kalau penelitian dalam dunia kedokteran itu seperti itu. Kadang-kadang satu peneliti mengatakan laki-laki lebih banyak dari perempuan, satu peneliti lain. Ini tidak penting. Yang penting message-nya adalah apabila BMI, apabila lingkar leher, dan apabila lingkar dada itu semakin dia besar, ya, semakin dia itu signifikan merupakan faktor risiko terjadinya OSA. Oleh karena itu kita pantutlah, misalnya kita punya saudara, orang tua, atau siapapun yang mempunyai faktor-faktor risiko, walaupun dia tidak menyadari, sudah sewajarnya kita menganjurkan untuk dilakukan screening. Nah, jadi penelitian ini berkesimpulan begini, bahwa
prevalensi OSA itu lebih rendah dari laki-laki dari perempuan. Seperti yang saya bilang tadi, tidak apa-apa. Yang penting pesannya, message-nya adalah mendengkur yang berbahaya atau resiko obstruktif sleep apnea itu berkaitan dengan umur, berkaitan dengan berat badan seseorang, body mass index, berkaitan dengan panjang lingkar leher dan lingkar dada, ya, tapi jenis kelamin tidak mempengaruhi, gitu ya. Jadi hati-hati kita, baik laki-laki maupun perempuan, ini tidak ada beda, bahwa semakin kita besar secara anatomi, semakin kita gebuk secara bobot badan, akan meningkatkan risiko OSA. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya kita bisa memahami seseorang terjadinya OSA atau derajat OSA ringan, sedang, berat. Nama pemeriksaannya adalah polisomnografi. Instansi inilah yang belum ada di pulau-pulau lain selain Pulau Jawa. Ya. Polisomnografi ini secara simultan menilai keadaan aktivitas otak, aktivitas otot, aktivitas bola mata, aktivitas jantung, aktivitas paru, konsentrasi oksigen dalam darah, posisi badan, pergerakan anggota gerak, dan juga derajat mendengkur. Jadi dia sekali rekam semua itu. Itu disebut polisomnografi tipe 1. Kalau dia tidak direkam secara visual, artinya dia tidak direkam filmnya, nggak ada gitu ya, hanya parameter-parameter medis seperti ini saja, itu polisomnografi tipe 2. Sedangkan kalau tipe 3, itu hanya menilai aktivitas saluran nafas. Ya, jadi oksigen berapa, frekuensi berapa, terus terjadinya bangun berapa kali, itu bisa namanya polisomnografi tipe 3. Nah, ini pemeriksaannya mahal. Kadang-kadang asuransi juga nggak mau. BPJS hanya terbatas pada pasien-pasien di polisaraf atau neurologi. Padahal mungkin OSA ini, gangguan mendengkur, itu ketemunya di poli jantung. Atau ketemunya di poli penyakit dalam. Karena dia darah tinggi, gangguan jantung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus alert dan mencoba. Kalau memang kita sanggup, kenapa kita tidak screening keadaan mendengkur kita dengan pemeriksaan polisomnografi setidaknya yang tipe 3. Nah, nanti itu akan menghasilkan data yang sangat berguna, karena itu akan menentukan kita akan memakai mesin nafas seperti ini sebagai satu-satunya cara untuk OSA derajat ringan sampai berat. Para ahli mengatakan bahwa perubahan atau pembentukan gaya hidup itu membantu, tapi tidak mengobati. Yang mengobati hanya mesin CPAP ini, Continuous Positive Airway Pressure. Cara kerja mesin ini adalah setiap udara yang mau masuk ke saluran nafas diberi tekanan, dipompa masuk ke dalam saluran nafas. Kadang-kadang memang untuk awal-awal adaptasi pasien merasa tidak nyaman karena ada suara nafas yang berdesau, mengganggu tidur. Lagian dipasang masker begini tidur, tidak semua merasa nyaman. Dan kadang-kadang malah jadi sulit tidur, malah jadi saya tidak bisa tidur dengan alat-alat seperti ini. Awal-awalnya, ya. Tetapi setelah dia merasa bahwa begitu nikmatnya tidur, yang akan membuat kualitas tidurnya baik, kualitas hidupnya baik, tidak mengantuk pagi hari, maka pasien juga akan mentolerir pemakaian masker CPAP ini ketika tidur. Ini harus dititrasi, disesuaikan dengan derajat OSA-nya. Ada setelannya tertentu dan ada teknisinya yang akan mengawal. Ini belum nyaman nih, pasti di-adjusting lagi sampai pasien nyaman bernafas seperti biasa. Nah, ini kendala-kendala yang dari tadi sudah saya ucapkan sih, cuma disimpulkan bahwa kendala-kendala yang ada di Indonesia adalah masyarakat itu masih menyangka mendengkur itu bukanlah apa-apa.
Mendengkur tanda nyenyak tidur. Kemudian ilmu sleep medicine masih terdengar lucu gitu ya. Masa tidur aja merupakan cabang ilmu kedokteran. Apa sih itu? Selama tidur diapain gitu ya. Orang masih bertanya-tanya. Apalagi jumlah sleep lab yang untuk mengadakan polisomnografi tadi baru ada di Pulau Jawa. Dan teknisinya itu baru sedikit yang lulus training. Karena ada gelar tertentu, ya, registered dia terlatih, kompeten, dan bisa memasang alat-alat yang sedemikian jelimet itu, ya, karena banyaknya parameter-parameter tadi, itu masang alatnya itu sampai 1 jam, memasang ke kepala, ke leher, ke badan, ke mata, ya. Apalagi kalau nanti perlu mesin CPAP, sudahlah pemeriksaan polisomnografinya mahal, CPAP-nya lebih mahal lagi. Asuransi belum mengcover. Support BPJS juga belum totality. Jadi ini yang membuat penyakit ini akan terus ada. Dan paling tidak kita bisa menurunkan berat badan dulu deh. Paling tidak kita bisa membuat posisi tidur kita sehingga kita tidak mendengkur dengan tidur miring, tidur tengkurap. Ya, kalaupun kita tidak atau belum mampu atau fasilitas kurang untuk menjalani pemeriksaan sleep apnea. Untuk apa? Agar kita terhindar dari bahaya-bahaya yang saya kemukakan tadi. Nah, jadi take home message saya adalah ingat bahwa mendengkur itu adalah problem kebanyakan orang yang menderita obesitas. Berat badannya tinggi. Kemudian problem ini juga bukan hanya di negara luar, tapi juga di negara kita. Cara mengetahui mendengkur kita itu adalah mendengkur yang potensi berbahaya atau tidak adalah pemeriksaan polisomnografi. Hanya satu-satunya pemeriksaan yang bisa mendeteksi derajat ringan, sedang, berat dari sebuah osa. Dengan mengukur apa yang disebut dengan apnoe-hypopnoe index. Indeks nafasnya berhenti dan nafasnya berkurang frekuensinya selama tidur. Dan selama pemeriksaan ini, pasien juga bisa nanti mendapatkan terapi. Setelah pemeriksaan, pasien bisa mendapatkan terapi yang cocok, sehingga dia bisa meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kualitas hidup, terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya oleh karena osa ini, terhindar dari kecelakaan lalu lintas oleh karena dia mengantuk, dan dia akan semakin sehat. Jadi demikian uraian yang saya bagikan kepada kita semua. Saya berharap dengan ulasan ini membuka wawasan kita bahwa tidak semua apa yang kita lakukan ini baik. Yang kita rasa baik dari segi kesehatan belum tentu baik. Mungkin penyakitnya tidak muncul pada saat itu, tapi kemudian sehingga kita tetap melakukan ataupun tidak peduli apabila kita mendengkur, tidak peduli apabila tekanan darah kita naik, tidak peduli apabila ada gangguan kesehatan yang tidak kita rasakan, padahal itu berpotensi berbahaya pada akhirnya. Demikian ulasan dari saya, dan semoga kita bisa mengambil makna yang baik dari presentasi ini, sehingga kita bisa terapkan kepada diri kita, kita bisa terapkan kepada keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian, selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dan sahabat yang mari yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengar uraian kesehatan tentang mendengkur itu bisa berbahaya yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Dr. Frans Abednego Barus, spesialis paru. Harapan kami kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, serta sahabat yang mari, dan juga dapat diterapkan dalam hidup agar kita semua tetap sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Frans Abednego Barus, spesialis paru, atas penyampaian materi kesehatan dalam ibadah online yang mari yang ke-223 ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani.
Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Penatua Yunus Sabandar. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah memimpin hamba-hambamu yang telah melayani, dan juga atas diri hamba-hambamu Bapak Dr. Franz Abednego Barus, spesialis paru, yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema mendengkur itu bisa berbahaya. Dalam ibadah online Yamari ke-223 hari Sabtu 18 Januari 2025 ini, kiranya kemaparan kesehatan tersebut dapat menjadi berkat bagi setiap sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah, maupun penyampaian lisan oleh tenaga kesehatan dapat juga diterapkan dalam hidup agar lebih sehat dan lebih maksimal dalam menjalankan seluruh aktivitas kami masing-masing. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi tim penatelayan dan juga bagi hamba-Mu Bapak Dr. Franz Abednego Barus dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Dan kami juga menaikkan ucapan syukur pada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra Yamari mendukung pelayanan Yamari di tahun 2025 ini melalui persembahan. Tuhan Yesus memberkati, serta melalui dana tersebut Yamari dapat terus berjalan dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari. Allah Bapa di surga, mohon akan bimbingan Roh Kudus bagi hamba-hamba-Mu, baik tim penatelayan pelayanan firman Tuhan akan melayani Tuhan melalui ibadah online Yamari ke-224 Sabtu 25 Januari 2005, sehingga umat-Mu yang bersama-sama beribadah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan Yamari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang berulang tahun di bulan Januari 2005 ini. Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan selalu bersama mereka di dalam menjalani kehidupan, dan tetap berharap pada Tuhan Yesus saja sebagai penolong yang sejati. Juga kami berdoa bagi sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami berbagai tantangan hidup, keluarga, usaha, maupun pekerjaan. Juga mereka yang saat ini kondisi sakit maupun dalam pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena sakit jantung, sakit tumor, sakit diabetes, sakit asma, sakit paru-paru, sakit asam urat, sakit tiroid, sakit ginjal, yang mengalami cuci darah, sakit stroke, dan sakit autoimun. Kiranya kuasa dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka, serta mengalami tantangan hidup diberikan kekuatan jalan keluar, agar mereka dapat terus melanjutkan kehidupan keseharian mereka dengan satu kepastian, Tuhan Yesus selalu bersama-sama mereka. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan bagi Pendeta Andres Aprianto di Singapura untuk pemulihan kedua mata hamba-Mu setelah operasi katarak. Dan juga Tuhan Yesus terus menolong Ibu Vera Tunggal Wijaya dalam masa pemulihan pasca menjalani perawatan tulang dan operasi tulang belakang, agar segera pulih. Juga kuasa bilur Yesus menyembuhkan Bapak Anton Sigiarto di Jakarta yang mengalami sakit saraf kelima di bawah kuping, Ibu Amelia di Jawa Tengah yang mengalami pendarahan saat buang air kecil, Ibu Lena di Jakarta sakit leper. Dan kami berdoa serta memohon mujizat Tuhan bagi Baby Kegen Sen Kusmulyadi, anak dari Ibu Feli dan Bapak Grady Kusmulyadi, cucu dari Oma dan Opa Kaharudi Kusmulyadi, yang saat ini sedang dirawat oleh tim medis di Rumah Sakit Gleneagles, Malaysia. Kiranya kuasa Tuhan pemulihan yang kuasa
dari Tuhan saja memberikan anak tersebut. Tuhan yang memilih dan usus dan jantung baby Kegensen Mulyadi dan hari-hari ke depan akan menjalani perawatan tenggorokan. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan bagi Bapak Yakub Sabana di Ambon sakit stroke, Bapak Budianto Mustari di Bekasi sakit stroke, Ibu Liana Humuh Hamud Waingapu sakit stroke, dan Bapak Lius Dinarpu di Jakarta sakit stroke dan pasca bypass jantung setelah menyerahkan Ibu Liana Hirihara di Sumba sakit tumor di kandungan, Ibu Ongko di Surabaya. Pemulihan terjadi bagi Ibu Sari di Mual di Surabaya pasca operasi tulang telapak yang patah, dan Bapak Surya Singgi di Jakarta sakit pada kaki kanan. Bapak Yusuf Triwikanto di Salatiga pasca operasi. Demikian juga kuasa Tuhan menolong anak Brayden Orlando di Semarang, cucu Ibu Marcella Yeni yang sakit perut, juga Ibu Nelsi Langkameng di Kupang yang sakit demam, serta sahabat dan mitra yang Maria tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kiranya kuasa nama Tuhan Yesus menjadi bagian mereka sehingga mereka cepat pulih dari sakit mereka masing-masing. Allah Bapa di surga berkati bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawab baik demi kesejahteraan rakyat. Demikian pula TNI Polri dalam menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari berbagai hal yang ingin mengganggu kesatuan kelautan NKRI. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara-saudara, pergilah sebagai saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Allah di atasmu untuk memberkati engkau. Allah di depanmu untuk memimpin engkau. Allah di sampingmu untuk menemani engkau. Allah di belakangmu untuk mendorong engkau. Allah di bawahmu untuk menopang engkau. Allah di dalammu untuk memberikan damai sejahtera. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu. Amin. Maka
yang ke-224. Tuhan Yesus memberkati.